mungkin nanti ada Varsha atau mungkin ada hero-hero tipikal backline yang harus di flank dengan ada Kadita, mungkin masih bisa jadi plan untuk Geek Slate bahkan Onyx sendiri dengan Kadita. Tapi dengan adanya Faramis, Valentina sudah di-ban berarti tidak akan bisa di-pick dari Geek Slate untuk nge-copy ke arah Faramisnya. Tapi Eve, ini Eve yang terbuka lebar tapi tidak akan diamankan oleh Geek Slate. Mereka lebih mengamankan Fredrin sebagai garda depan bersama dengan Lapu-Lapu untuk Matt lagi-lagi. Waduh, memang ya menyeramkan sekali. Bisa aku bilang sekarang ini kasusnya malah bisa dibalikan kembali keadaan dan bahkan ada Kaja. Kaja terhadap Keyboy. Hero power Keyboy. Berani banget loh Geek Slate ngelepas 3 prioritas. Dan bahkan ini counter Fredrin pun sampai di tangan dari Onyx Esports. Ngerti gak? Ini cukup menyeramkan draft pick 3 draft pick yang dimiliki oleh tim Onyx Esports. Berani banget ya? Berani banget. Dan bahkan kalau skema 3, aku mau lihat pick ketiga dari tim Geek Slate yang akan benar-benar menentukan permainan mereka seperti apa. Harusnya sih. Possibility-nya If sih. tidak ada Valentina. If bisa, tapi If ini akan tercounter dengan pergerakan dari seorang Kaja. Memilih ke arah Franco untuk seorang Baleski. Wow. Dari head to head 3 versus 3 ini aja ya. Aku tetap memegang semua ada di tangan dari tim Onyx dengan draft yang mereka miliki ini. Super draft banget. Kalau sampai draft dari Onyx ini masih bisa dipatahin sama Geek Itu gak Slate, ngerti lagi sih. itu udah don't understand sih. Don't understand, bener. I Oke, don't tapi understand ya. Masih ban ke arah Link tentunya dengan respect assassin yang bisa dipick oleh seorang Carry. Tapi Carry masih bisa untuk mengamankan dengan adanya potensi dari Karina yang terbuka lebar. Tapi Kadita tidak akan dilepas ke arah pemain-pemain dari Geek. Mengingat posisi dari Kari yang bisa diculik dengan adanya satu buah Rogue Wave dan Blue. Dihilangkan posisi EXP lane yang masih terbilang cukup free untuk Onyx sendiri. Namun kalau kita ngebahas EXP lane ini masih cukup banyak sebenarnya untuk pemilihannya. Masih ada Yuzong juga. Ini mereka sudah menutup adanya Link, mereka menutup keadanya Glue. Esme juga masih bisa sih untuk Boots. Esme untuk Boots tapi itu akan bisa menjadi Tapi bulan-bulanan. risiko banget Itu ya. akan bulan-bulanan untuk seorang Lapu-Lapu sendiri. Bahkan ditutup oleh pergerakan dari seorang Onyx Esports. Draftnya juga bisa ngeflex banget untuk tim Geek Slate itu sendiri. Membuat tim Onyx juga sebenarnya agak cukup worry loh Mbak Mocan kalau kamu sadar. Mereka jadi ngeluarin powernya aja di depan. Cukup worry dengan apa lagi pick yang akan dilakukan oleh para pemain dari tim Geek Slate. Menurut aku Lilia, oke, bakal masih menjadi pilihan untuk Aboy sendiri ya. Wah Hayabusa lepas loh. Hayabusanya udah di-ban. Hayabusa. Jadi makanya aku bilang, tadi mungkin ada Karina yang bisa dimainkan sama seorang Kylie atau dia mau ngepicknya ke arah Akai kah? Tapi kalau Akai Akai enak banget ini. Ini menurut aku kalau Akai yang sampai heavy spin yang nggak bisa ngelock justru akan sia-sia Ji. Ini Akainya udah enak banget Mbak Mocan. Dia tuh tinggal bisa dibilang melakukan objektif gaming aja. Dan melawan Kara Fredrinnya aja. Jadi nggak harus fokus. Dan yang tinggal harus difokuskan adalah gimana caranya mereka menutup pergerakan cewek. Pakito. Pakito Boots is back. Bersama dengan satu buah Martis for Kairi. Godland dari seorang Kadera ini menentukan sekali apakah menuju ke arah satu buah Brody. Brody sih menurut aku. Clean. Brody yang dimana punya corrosive strike berarti bisa untuk menahan dengan efek stun. Setidaknya buying time yang akan dilakukan oleh seorang Kadera menahan pemain-pemain dari Onyx yang mau coba untuk merontokkan seorang Kadera. Ini ditahan dengan satu buah stun dan buying time biar pemain-pemain dari Geek Slate itu bisa melakukan rotasi membackup seorang Kadera. Tapi ingat, all in yang dilakukan terhadap seorang cewek ini diperlukan sekali Momocan. Kari ya. Kari, kalau dia bersinar bahaya banget. Justru karena dengan adanya nerf ke arah Kari yang dimana Masih bisa tapi. dealing damage early-nya mungkin agak sedikit ketahan. Tapi dia masih bersinar. Masih. Masih bersinar. Karena di area late game tetap 8%. Betul banget dan ini dia. Apakah Geek Slate mampu
Mendapatkan kemenangan 2 poin penuh atau Onyx menolak pulang dengan tangan kosong. So, kita langsung menuju ke arah Lane of Dawn. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Alright. Menolak 2-0 atau bahkan ini mencoba untuk mendominasi pergerakan dari tim Geekslate. Yep. Bisa dibilang satu kesempatan untuk Onyx setidaknya menahan dan memaksa lagi untuk bermain di game yang ketiga. Itu akan dilakukan oleh pemain-pemain dari Onyx. Sementara Geekslate mereka dengan ngebawa Lilia di posisi mid lane untuk seorang Aboy. Ini harus mainnya juga cuma bisa dibilang nge-clear cepat, main agresif, rotasi bareng sama Baloyski. Bahkan Aboy punya tugas lain tau. Aboy itu punya tugas gimana caranya crowd altarnya tuh diselesaikan sama seorang Aboy. Dan fun fact by Great, ini adalah pertama kalinya Valentina dimainkan di Gold Lane sepanjang sejarah MPL Indonesia. Yang dimana dengan adanya keuntungan Valentina sekali melakukan poking damage, dia juga akan mendapatkan keuntungan dari segi EXP-nya. Itu akan dapat membuat dia tetap bertahan di laningnya dengan walaupun tidak memiliki DPS, tapi lihat burst-nya juga cukup mampu untuk memukul mundur para pemain dari laningnya. Tapi tiba-tiba Pause. ada sedikit request untuk pause. Ada Pauce. Jadi harap sabar ya teman-teman. Iya. Karena Ingat ya. ingat kita punya referee Bukan. yang siap membantu teman-teman kita tentunya ketika meminta pause. Oh ini karena masuk ya. Ini kan biar penonton lebih maksimal menontonnya coba. Penonton! Penonton! Sabar ye. Sabar ye. Nah itu dong, jangan marah-marah dong. Sabar ya penonton. Ini sedang dimaksimalkan supaya Iya. player-playernya itu bermain dengan Nyaman. maksimal. Maksimal. Minimal waduh. Ya halo kak. Waduh, nah kan ketahuan kan. Semangat kak. Kok Aduh. kamu semangat ini yang cewek doang sih? Ya. Ini banyak penonton kita yang cowok-cowok gak kamu semangatin? Jomblo mereka kesian ya. Kamu maksudnya kamu ya. Dan Coach Adi. Ini dia. Onyx Adi. Siapa yang kangen sama Coach Adi? Siapa yang kangen sama Onyx Adi? Wah, tuh di belakangnya tuh ada pas PUBG tuh, pasukan pengaman Adi tuh. Wah, udah berdiri tegak kagak menantang. Nah iya, yang itu benar. Halo Bang Komeng. Sebut dong namanya. Bang Komeng senyumanmu itu loh, bikin Lane of Dawn bergetar. Wede. Senyum dikit manis. Emang cuma Oji yang bisa membuat para lelaki tersenyum. Lah, Gak gitu. bener dong. Salah mulu nih Kan di mata sobat dia. Land of Dawn. Gue godain cewek salah, gue godain cowok salah. Gak salah. Dasar emang, woman always left. Rasain salah. Selalu benar. Aduh typo, Aduh. biasa otakku suka typo. Typo ya. Iya. Aduh, tapi sabar ya teman-teman karena kita sedang memperbaiki isu yang ada. Tapi ini gue suka banget sama Jana nih. Jana mana Jana? Itu Jana, kalau main berasa di rumah. Oh iya, nyaman dia nyaman. Nyaman. Emang terkadang tuh orang kalau udah nyaman udah sulit. Udah nyaman, udah sulit. Sekarang mah nyaman aja gak cukup. Oh iya. Gak cukup, Harus nyaman bawa bro. emas ya. Harus bawa emas ya. Udahlah, penonton. Menuju ke arah in-game ya. Let's go menuju ke arah Lane of Dawn. Ini dia. Pertandingan akan terus berlanjut. Dimana 1 menit pertama kita belum ada first blood yang terjadi juga. Dan sementara ini pergerakan dari Baloyski masih melakukan pergerakan yang cukup proaktif ya. Tapi masalahnya ini Aboy tiba-tiba langsung melakukan recall terlebih dahulu. Ya mungkin kita lihat. Kalau Rotasi kali ya. Iya mungkin dia ada satu buah insting dari makronya dia. Kalau misalnya melihat map yang kosong, melewati sungai adalah sebuah kesalahan mungkin menurut dia. Dan Betul. dia belum level 4. Tidak punya adanya Black Juice. Black Juice. Ya, Black Juice. Dan bahkan dengan adanya satu posisi yang mungkin Baloyski mendapatkan level 4 terlebih dahulu, ini Jana Kitty akan lebih pede untuk memberikan sedikit permainan. Tapi Matt kembali lagi mencoba untuk mengusir pertahanan Kairi dan Jana Kitty berhasil mendapatkannya dan tidak ada Kurt Altar. Tapi di sisi sebaliknya, first blood didapatkan oleh para pemain dari tim Geekslate dan menghilangkan Kairi. Double
kill from Boots. Looking for triple kill. Aboy menjadi santapan utama dan this is it. Boots masih terperangkap dan sayang sekali. Aboy harus menelan 1 poinnya di arah tengah. Ya, pertukaran dengan 1 buah turtle dengan adanya 3 pemain yang tumbang dari Geekslate. Meskipun mereka sempat untuk menumbangkan Kairi juga. Tapi ingat, di area depannya dan bahkan dengan adanya Alta dari seorang Suns ini ngebuat Onyx tentunya mereka akan lebih sustain dari segi team fight dan bahkan Kiboy yang sempat untuk menahan juga pergerakan dari seorang Aboy. Dipaksa menggunakan Black Shoes dari Aboy sendiri ya membuat dia tentunya yang udah terkena poke damage ini udah gak bisa kabur lagi. Oke. Dan ingat, 1 buah hook dikeluarkan bersama dengan Bloody Heart. Hilang begitu saja ceweknya. Dari Kadera masih mau lebih Kiboy di sana tidak ada posisi dengan defense adjustment-nya. Dan bahkan defense adjustment-nya telah ditahan. Flickernya dikeluarkan, defense adjustment-nya enggak. Itu sama aja. Sedikit pincang. Jadi kurang efektif. Karena harusnya ketika flicker defense adjustment dikeluarkan terhadap seorang Baloyski, itu Bloody Hand-nya berhenti. Tapi ini terlalu instan, tapi lah Black Shoes di depan sana. Defense adjustment telah dikeluarkan, Aboy bakal ditumpangin. Menjadi korban selanjutnya untuk tim Onyx Esports. Kalian sadar gak sih gimana caranya di sini poin dari Geekslate membuat para pemain dari tim Onyx Esports atau cewek lebih tepatnya ini tersiksa Di awal udah di game. pressure ya. Selama game tersiksa habis-habisan. Dan mungkin fokus dari Baloyski bersama dengan seorang Aboy ini bakal berfokusnya ya udah tumbangin 1 siapapun yang diketangkep kayak gini. Oke, altar telah dikeluarkan. Kairi berada di garis depan, mundur ke arah dengan 1 buah Mortal Coil dan Sun berhasil menyelamatkan permainan yang luar biasa. Tapi sayangnya semua yang dikeluarkan oleh seorang Suns ini tidak bisa dikeluarkan kembali di objektif Turtle selanjutnya. Jana Kete mana berada di garis depan, ada 1 buah Baloyski, Bus menjadi pilihan utama, Baloyski bakal coba ditumpangin begitu saja. Tapi di sisi sebaliknya Jana Kete gak berhasil mendapatkan Turtle. Kiboy save the day. Membuat para pemain dari tim Geekslate, mereka udah porak-poranda, Metan hilang begitu saja. Geekslate, mereka terperangkap dalam permainan dari Boots di arah bottom lane. Wow, dan dengan talent prediction Wow. suara ke arah pemain-pemain dari Geekslate kali ini. All talent menuju ke arah Geekslate. Bahkan caster English Nest juga berpikiran yang sama. Apakah ini akibat one-sided di game yang pertama, Momo-chan? Kemungkinan besar bisa Karena dengan kamu draft. Oni kan sebelumnya? Iya. Yes. Tapi dengan draft seperti ini seharusnya memang Geekslate mereka melakukan pressure di arah seorang cewek. Dengan adanya Baloyski yang bisa melakukan inisiasi dengan 1 buah tarikan Iron Hook-nya. Ini kemungkinan besar masih bisa untuk setidaknya pincangin farmingan dari seorang cewek. Tapi kalau kita ngelihat dari Kairi yang bakal coba dipukul mundur di area mid-nya. Oke, Bloody Hand bakal dikeluarkan all-in transfer Kairi. Gak bisa dibendung kembali. Bahkan mereka harus melerakan 1 buah mid turretnya Aboy. Balas kirikan kepada Bangka Insan Pico. Shutdown berhasil didapatkan para pemain dari tim Geekslate. Mereka menukarnya dengan Baloyski dan juga Butas. Masih cuan for life karena lihat mid-nya. Bebas mendorong bottom lane dari para pemain tim Onyx Esports. Iya, yang awalnya udah pincang terlebih dahulu di area mid, malah sekarang dipincangin lagi dengan pertukaran yang dimana Boots-nya seharusnya bisa melakukan pemotongan dengan Pakitonya di sini. Dengan item in-game yang bisa kita lihat, pergerakan dari seorang cewek ini masih lebih unggul dibandingkan Kadera yang saat ini memang sebenarnya dengan adanya Blade of Despair menambah physical limits untuk seorang Kadera. Ya. Dan dimana dari Karinya cewek ini lebih berfokus ya udah dia ngapatin attack speed terlebih dahulu. Yang kita tahu sekarang item attack speed ini udah mulai populer lagi semenjak ada perubahan. Betul banget. Jana Kitty akan coba untuk membuka para pemain dari tim Onyx Esports. Baloyski coming up. Bloody Hand dikeluarkan, cewek jadi pilihan. Tapi ternyata sana masih ada Crowd Altar. Cewek masih bertahan. Ada Pate Bali tapi Matt berhasil mengeksekusi. Dan shutdown berhasil diamankan oleh para pemain dari tim Geekslate. Mundur ke arah belakang. Butas kali ini bersinar dengan luar biasa. Jana Kitty masih berada di garis depan. Ingat, Kairi masih memiliki Decimet. Mundur dan Decimet kali ini tidak ada. Bahkan Turtle diamankan oleh seorang Matt. Butas, where are you going? Matt tertarik. Prefectus yang di cancel. Dan Butas still survive.
di arah sungai. Gak hanya Boots yang survive, tapi Mark juga yang sempat untuk ditahan. Dan bahkan di cover dengan ada pergerakan dari Suns yang baru aja revive. Dia langsung untuk melaju ke arah River yang dimana pemain-pemain di Gigset ini sebenarnya bisa banget untuk menahan pergerakan dari pemain-pemain Onyx. Instant replay by Samsung yang bakal kita lihat tentunya. Dimana ini Baloyski sebenarnya udah ditumbangin sama Suns, tapi lihat matnya di area depan. Prefer Fighter ya bener-bener numbangin area backline dari Onyx sendiri. Kyrie memang terlihat sangat amat kuat di area depan, tapi dia 1v1 ini sama Matt. Oke, lihat. What? Dengan ada replay, Keyboy terperangkap dengan seorang Suns. Fokus ke arah turret di arah top lane. Para pemain dari tim Geeksled mereka mencoba untuk mengungguli dari objektif game yang mereka miliki. Bahkan melihat dari minimap, dari seorang cewek bebas banget bergerak di arah bottom lane dan Jana Kitty akan membuat seorang Kyrie tersiksa di arah mid lane-nya. Bus, bahkan ini harusnya kebingungan rotasi mana yang harus dia lakukan. Top lane dia kehilangan turret, bottom lane dia kehilangan turret dan bahkan dia butuh kasih waktu untuk seorang cewek bisa bertahan. Dan jangan lupa buat kalian semua, bentar lagi akan hadir limited edition UBS Gold Merchandise Collection XMPL season yang 11. Jangan sampai ketinggalan. Yep, tapi kali ini Baloyski bakal mundur dulu, tapi lihat ada invasi dari Keyboy. Oke, flicker digunakan, Kurt Altar telah kelar bersama dengan para pemain dari tim Onyx Esports yang benar-benar di-poking abis. Tapi problemnya adalah satu Momochan. Sekarang keberadaan dari Boots udah terdeteksi. Kalau Boots tidak terdeteksi, mungkin itu bisa menjadi jawaban untuk para pemain dari tim Onyx Esports membalikan keadaan. Dan mungkin Geeksled-nya juga bakal masih lanjutin sih dengan adanya Baloyski yang udah tumbang duluan. Itu posisi dari Aboy ngecicilnya ke arah seorang Suns yang memang ke altarnya udah nggak ada. Jadi kalau kemungkinan dari Geeksled mau maksain untuk numbangin Suns tadi sebenarnya bisa aja. Cuma ini masalahnya sekarang Geeksled mereka punya keunggulan di mana mereka bakal coba untuk melakukan poke terlebih dahulu ke area Lordnya. Dan posisi siapa yang ketangkap sama Balo ini yang bahaya. Oke, Retribution Kyrie berhasil mengamankan dengan luar biasa. Tapi ada Boots di garis depan, maka mundur ke arah belakang dengan adanya Lord yang di tangan dari tim Onyx Esports. Mereka mencoba untuk membalikan kembali keadaan yang mereka miliki. Onyx Esports akan coba bangkit dari keterpurukan dengan adanya 2000 gold difference yang dia miliki saat ini, Momochan. Ya, dengan tidak berhasil untuk menangkap satu pemain dengan Iron Hook-nya, ini Baloyski anggapannya cuma bisa menjadi coveran depan untuk pemain-pemain dari Geeksled. Dan mereka benar-benar udah peka banget dengan pergerakan 4-1 formasi yang dibawakan sama Onyx Esports. Boots yang bakal memotong dari sisi lainnya. Jadi Geeksled mereka nggak mau terlalu overcommit ketika inisiasi dari Baloyski ini udah gagal. Mereka harus nunggu lagi Iron Hook-nya. Cewek harus jaga posisi sih. Dan bahkan kecuali Baloyski-nya flicker dan dia langsung Bloody Hand. Oke, Bloody Hand karena cewek. Tapi Keyboy akan menjaga cover dengan sangat baik. Itu. Dan problemnya kali ini adalah mereka agak sedikit kebingungan. Apakah Suns, apakah dari seorang cewek yang harus dia tangkap? Kalau cewek dia tangkap seperti tadi, Suns masih bisa mengcover. Kalau Suns ya dia tangkap ceweknya free hit. Ini benar-benar gundah gulana untuk seorang Baloyski itu sendiri. Bahkan untuk all in, jump in ke dalam dengan flicker dan Bloody Hand itu agak kurang wise kalau menurut aku pribadi, Momochan. Masih terlalu mahal. Agak beresiko sih. Beresiko. Sedangkan Bootsnya nggak pernah kelihatan sekarang. Tapi lihat, oh. Alamos is never enough. Again and again, pause kembali terjadi kali ini. Lihat, Bloody Hand yang hampir saja didapatkan oleh seorang Baloyski, tapi nampaknya masih belum menjadi sebuah jawaban untuk mereka mendapatkan seorang cewek kali ini, Momochan. Iya, dan kita harus menunggu terlebih dahulu ya teman-teman ya. Sembari masih ada sedikit technical issue sepertinya di sisi dari Geek Farm. Sisi dari Geeksled. Alright. Tapi Momochan, apa yang harus dilakukan Geeksled untuk mempertahankan diri mereka di game kedua? Karena secara tidak langsung kita melihat di mana tim Onyx Esports udah mulai membalikan keadaan. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat balik lagi, mereka owning dari Lord. Wave-nya mendorong, ceweknya belum bisa terperangkap. Bahkan targeting yang dilakukan dari tim Onyx, kali ini mereka fokus ke arah Baloyski. Menurut aku ya, pribadi ini ada dua cara sih. Yeah. Satu udah pasti manfaatin Iron Hook dari seorang Baloyski. Di follow up, Bloody Hand, connect, langsung pemain-pemain dari Geeksled ngeluarin semua inisiasi ke arah target yang ditangkap sama Baloyski. Tapi kalau sampai Iron Hook-nya nggak connect, mereka harus kontrol dari lini map-nya dulu. Karena yang nggak kelihatan itu kan boots-nya kan. Yeah. Jadi bikin boots-nya sibuk untuk nge-clear juga minionnya. Mereka baru paksa tim fight 5 lawan 4. Oke, berarti secara tidak langsung mereka harus
manage laning-nya, push dulu atau ngepastikan manage lane-nya clear ya. Di 3 lane yang berbeda. Dan bahkan dengan keunggulan 4 versus 5-nya itu. Kalau misalnya dia clear lane dulu berarti 4 lawan 4 jatuhnya. Kan satu harus clear. Iya, tapi kan satu bakal clear. Maksudnya mereka udah planning nih, kita clear dulu sisi lainnya. Nanti habis dia clear, dia baru join sama pemain-pemain dari Geek Farm. Nah, Baloyski-nya udah on the way untuk cari inisiasi. Oke, berarti kalau misalnya aku boleh simpulkan ya. Mending ada baiknya berarti Baloy, Matt, Kadera. Mereka berkumpul dengan burst damage yang mereka miliki. Iya. Ya, mereka Tapi- siapapun yang mereka tabrak bakal sikat dan tapi Aboy dan juga Jananya. Mereka manage lane-nya dulu. Fokus laning-nya. Tapi kalau misalnya mereka nggak mau mainin laning ya, mereka anggapannya ya harus bisa cari posisi dari seorang Boots. Jadi bisa dibilang Boots-nya ini yang bakal ketangkap duluan. Yes. Gitu. Boots-nya. Yang bisa 1v1 sama dia siapa? Lapu-lapu. Sama Boots doang kan dia tadi yang bisa melakukan flanking dan memberikan damage kan. Iya. Jadi kalau secara tidak langsung di reverse psychology dibandingkan mau team fight, ambil Boots-nya. Karena kalau mau ngincer ke Kari yang Jauh. posisinya jauh banget di Merauke, wah itu Buset, susah. Ada lagunya tuh. Karena depan-depannya nih ada Kaja bisa narik Divine Judgment. Gak usah narik lah, dia setidaknya nahan satu pemain yang mau ngincer ke arah Karinya. Paramis punya Cult Altar. Jadi menurut aku memang agak susah untuk langsung ngincer ke arah Kari kecuali ceweknya mungkin ketangkep duluan. Agak sedikit offside dikit, nah gitu. Tapi kan gak mungkin kan seorang cewek offside gitu. Jadi Gak ada yang gak mungkin sih. menurut aku ya Geek Slate harus mainin 3 langkah itu. Gak ada yang gak mungkin di season 11. Di season 10 aja udah makin liar permainan para professional player ya. Season 11. Apalagi udah ngomongin masalah keunggulan ya. Nah ini Coach Reno ya. Wah yang berhasil membuat Geek Farm one-sided Israel terhadap Onyx Esport ya. Wow, iya. Dia yang membangun candi tadi di game yang pertama. Candi. Iya. Oh benar. Oh iya kan dia sosok arsitek untuk draft yang dimiliki dari para pemain dari tim Geek Farm. Dan Tapi ini dia, kedua tuh lihat. ya berat sih. Gayanya Drian, kangen Dri sama mantan tim. Ada yang nongol tadi. Gila. Ya kan gayanya Drian tuh, sah. Oke kalau gitu kita langsung menuju aja ke lane of down melihat apakah para pemain dari tim Geek Farm mampu berhasil mempertahankan Lord dari tim Onyx Esport. Atau Malah mereka harus terpecahkan di game yang kedua. Go to lane of down dan ternyata mereka mampu memochan. betul. Nah lihat tuh, Bootsnya kan fokus di atas tuh. Oke, Baloyski. Flicker, Bloody Heart, Flicker Iron Hook-nya gagal. Tapi lihat ada posisi dari Keyboy. Keyboy gak berhasil mendapatkan siapapun. Ada di garis depan. Dan bakal lihat kartu otaknya sudah dikeluarkan. Dan di sini berhasil mendapatkan 1 point kill. Cewek takedown. What the Bloody Hand. Dan juga Iron Hook from Baloyski. Dia itu kadang Matt, rugi atau cuan? Itu yang aku bilang. Kalau cuan sih masih cuan di Geek Slate karena Jauh. ceweknya jadi tumbang kan. Dan Onyx mereka jadi anggapannya kurang damage dealer sekarang. Sementara dari Geek Slate mereka cuma tumbangin Matt yang notabene ini untuk jadi garda depannya dari Geek Slate. Itu yang aku bilang ketika dari Boots fokus untuk nge-clear di sisi lainnya. Geek ini harus paksain team fight 5 lawan 4-nya. Tapi sayangnya Keyboy tadi tuh flicker dan Gak dapetin apa-apa. dia sempat ketahan. Iya gak dapetin apa-apa makanya. Karena mungkin kelihatan konsilnya. Sekarang kan konsil udah diturunin movement speednya. Ya, dan bahkan kalau bisa kita lihat juga, mungkin bermain flanking untuk Keyboy adalah keputusan yang bagus. Cuma, ada baiknya atau mungkin lebih efektif ketika dia bermain dengan front to back. Ya nggak sih? Karena tiba-tiba ada konsil hilang tarik. Dibandingkan dia harus muter dulu kejauhan dan Buat tidak buat Keyboy. Oh iya, Ya, buat tidak Onyx. tergapai malah di adjustment-nya. Itu jadi pedang bermata 2 sih, Ji. Alright. Dan menuju ke arah Lord yang sudah di-enhance para pemain dari tim Geek Slate. Kali ini mereka mencoba untuk membuka terlebih dahulu. Melihat ada Matt di depan sana dan memilih untuk mundur. Dan Matt harus udah mulai respect dengan damage yang diberikan dari seorang Sans. Lihat poking damage yang diberikan. Membuat seperempat darah Matt. Hunter Strike sudah dimiliki, ini tandanya Matt bakal sangat bisa mengejar pergerakan dari seorang Boots. Again and again. Again and again ada sedikit apauce terlebih dahulu. Sabar teman-teman. Sabar ya penonton. Orang sabar, disayang, Tuhan. Oji. Saya Tuhan, ya kan? Oh iya disayang Tuhan. Iya. Nah, ini dari tim Geek Slate mencoba untuk membalikan kembali keadaan yang sudah berada
di posisi yang terpuruk dengan 1 buah poin kill atas cewek tadi di tengah. Walaupun ditukar dengan ada pergerakan dari seorang Matt. 1 untuk 1, tapi tetap Gig cuan. Dan dia memegang kembali kontrol dari segi mapping dan juga kontrol dari segi boostnya. Kelihatan kan tadi si Kadera yang akhirnya ke atas juga untuk clear minion. Betul sekali. Jadi bootsnya harus kucuk-kucuk putar balik. Dan problemnya di dalam Lord seperti ini. Lord sudah di-enhance, Lord sudah bisa terbang. Itu berbahaya. Dan itu berbahaya. Kalau Lordnya berhasil didapatkan oleh seorang Kairi di posisi yang mereka sedang unggul, wah kemungkinan besar tim Geekslet bakal bisa ditumbangkan dengan 1 kali wave yang dimiliki dari tim Onyx. Setuju. Oke, dan ini dia ada komen dari Oura. Ih kangen ya Eko, Maura ya. Tim yang pengen gue lihat juara di season 11 ini si Geek. Setidaknya mereka harus play off gitu. Ini langsung ya. Dari sang MVP Engwang. Ih kok kita sama sih kepikirannya? MVP Engwang? Iya memang. Legends. Never Tidak die. mungkin dilupakan ya. Sejarah terukir. Gak bisa hilang. Betul. Gak bisa hilang. Walaupun lewat masanya. Tapi sekarang pembuat sejarahnya juga udah nggak ada. Habis ya? Masih ada? Habis dong. Habis 5-5-nya. Iya, udah fokus. Waduh udah gak main. Mereka udah Bukan gak main. playernya doang cuy. Coachnya juga. Ah iya bahkan coachnya juga. Iya. Sudah tidak berada di tim yang sama ya. Sampai coach-coachnya ya. Iya benar. Tapi tetap menjadi legenda ya. Tetap. Sejarah tetap terukir. Sejarah yang sudah terukir, tercatat, dan sudah diciptakan juga. Itu yang nggak akan mungkin dilupakan. Dan kita akan melihat tentunya dengan pertarungan yang akan kita lanjutkan tentunya di posisi yang sekarang udah menuju ke area mid to the late game. Yes, betul banget dan sepertinya mereka sudah mulai fokus ke handphone-nya masing-masing. Tentunya dengan Samsung Galaxy S23 5G. Yap. Mari kita menuju ke Land of Dawn, Bu Produser. Saya sudah tidak sabar. S23 5G. S23. Oh, S23 5G. oh bener sih. Maaf. Gue dongkrak nih. Udah tinggi. Nggak jadi ya? Nggak jadi ya? Sabar. Soalnya si Kairi nurunin handphone ya. Pokoknya ya kalau aku lihat ya tips and triknya ya. Kalau udah mau unpause, HP-nya udah dipegang, mereka udah fokus. Kalau HP ditaruh lagi ada yang pauce itu. Betul. Ya kan? Oh kamu tahu sih, kamu kan gak pernah jadi pro player. Bah, macam mana pula kau? Kita kan bisa punya mata, bisa lihat kayak mana. Betul, bercanda. Gak bisa. Sorry. Aku orangnya serius banget, walaupun kalau seriusku kadang dibercandain. Emang iya Fonzi? Kenapa jadi Emang iya kesono? Fonzi? Kan nanya doang. Sembarangan ya. Nanya doang loh. Malu bertanya, Hah? tidak nyampe di jalan. Malu Tidak bertanya nyampe di sesat tujuan. di jalan. Iya kan bener tidak nyampe di tujuan dong. Aku dongkrak loh. Oke. Sorry. Ini ada perdebatan internal, maaf ya. Suka begitu emang. Emang Oji suka Ini anak kecil yang satu ini emang suka emosi. nyebelin ya. Udah cukup? Cukup. Kita menuju ke lane Langsung game. aja ya. Siap. Let's Go go. to the lane kau. Ayo loncat. Hus. Aku Langsung jadi kita. lot yang bisa terbang. Waduh. Kan kamu yang bilang. Tapi enggak, ini beneran nih kali ini ya. Beneran. Kita langsung menuju ke Land of Dawn ya. Oke. Kita bakal melihat di mana Balestia akan menjadi satu target utama kembali dalam suara pelodihan yang telah dikeluarkan menjadi distraction. Tapi ternyata di sisi sebaliknya, lihat para pemain dari tim Geekslet tiba-tiba tersisa Kadera doang di depan sana. Dan bahkan Kadera akan ditumpangi dan wipe out. Tiba-tiba wipe out dengan super minion yang bergerak. Ini bukan menjadi hal yang baik untuk para pemain dari tim Geekslet. Dan nampaknya para pemain dari tim Geekslet mereka bakal coba menyelesaikan satu game kali ini, Momo-chan. Apakah Geekslet mereka masih mampu untuk melakukan defense terhadap base-nya sembari Lord kali ini sudah mulai menabrak ke area turret di area atas. Oke, tidak berhasil mendapatkan siapapun di depan sana. Lord telah bergerak masuk menuju ke arah base-nya. Chaotic Esport bakal memasangkan tim, tapi di sana masih ada satu buah Cold Altar. Kill spree didapatkan dan bahkan Onyx Esport membalaskan kembali kanan yang mereka miliki. Geekslet mencoba untuk bertahan. Kairi mencoba ditumbangin. Blodian dan shutdown berhasil di tangan dari tim Geekslet dan mereka. Onyx Esport gagal untuk melakukan endgame terhadap base yang dimiliki dari tim Geekslet.
Iya, karena posisi dari Kadera dan juga Paloiski yang tiba-tiba sudah melakukan resurrection tentunya kembali hadir untuk melakukan defense terlebih dahulu dan reset. Harusnya akan dibawakan oleh pemain-pemain dari Onyx Esports bermain lebih disiplin, lebih sabar. Di menit ke-15 kali ini masuk ke area mid game. Sementara pemain-pemain dari Geekslate, kalau kita ngeliat dari in-game equipnya dengan satu immortality di tangan Baloiski. Dan memang kita nggak melihat ya dengan ada 3 pemain yang udah tumbang terlebih dahulu dari Geekslate. Dan bahkan posisi dari seorang Baloiski dan Kadera yang terpisah tadi. Ini ngebuat Geekslate terutama mereka mampu untuk di wipe out oleh pemain-pemain dari Onyx Esports. Tapi dengan adanya 12.000, sekarang cewek udah mulai mengejar. Dan ngebawa game ini sampai ke area late game. Jadi ini semua tergantung dari Kadera dan juga dari ceweknya. Mungkin dengan inisiasi surprise dari seorang Keyboy dengan Flicker dan juga Divine Judgment ini bisa jadi kunci utama dari pemain Onyx Esports untuk melakukan inisiasi terlebih dahulu mengejutkan ke arah seorang pemain dari Geekslate. Alright, ini dia Putus dengan Emblem Festival of Blood. yes, dan bahkan dia hybrid. Tapi ini lebih mostly ke arah damage. Dan total game yang dilakukan udah 16 game. Ini berdasarkan season sebelumnya harusnya ya. Iya, dan dia menambahkan ke arah HP juga, Ji. Ya, benar banget. Dan kalau misalnya kita lihat dari seorang Butch ini, kita tahu kill participation-nya hingga 53%. Tandanya dia mungkin akan selalu hadir setelah mendorong laning-nya. Cuma sekarang bahkan ini agak berbeda. Dengan hampir 10 kill participation yang dilepaskan oleh seorang Butch, dia tidak terdeteksi. Burst damage yang dilakukan. Dia terlalu tinggi durability-nya. Dan mungkin keputusan yang sangat tepat ketika Janna udah harus tahu di mana keberadaan dari seorang cewek itu sendiri sih. Karena selama ada cewek, Janna gak bakal bisa bertahan. Udah ada conceal, berhasil dibuka oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Baloiski terdeteksi dan bahkan Butch kali ini mencoba untuk menemukan seorang Kadera. Mundur flicker ke arah belakang. Baloiski dan Keyboy berhasil mendapatkan 1 poin. Dan ini akan menjadi team fight yang tidak cukup adil. Kurt Alta telah dikeluarkan. Matt dengan damage cukup banyak tapi lihat Butch surprise attack. Flicker dikeluarkan. Matt masih bisa bertahan. Dan bahkan Baloiski menutup sedikit pergerakan dan menyelamatkan Matt di arah backline-nya memecah. Dan sekarang pemain-pemain dari Geekslate yang sudah terculik terlebih dahulu dari Kaderanya. Mereka nggak bisa melakukan kontes ke area Lord-nya. Dan aku bisa bilang Baloiski memang punya satu bom beladihan. Tapi dia tahu posisi dari Kadera yang udah nggak bisa selamat. Karena udah dikejar 3 pemain dari Onyx. Dan meskipun kayak beladihannya dipakai, dia mau pakai ke arah siapa? Keyboy masih Flicker dan bahkan Divine Judgment menarik ke arah seorang Kadera. Jadi daripada ngebuang 1 buah beladihannya, ini Baloiski bakal lebih untuk nahan posisi dari Butch yang gak kelihatan tadi untuk ngincer ke arah seorang Matt. Yes, tapi ini Lord yang cukup berbahaya. Onyx Esports owning 7.000 gold. Geekslate mampukah bertahan di depan gempuran para pemain dari tim Onyx Esports. Kali ini masuk ke belakang. Keyboy-nya berada di dalam conceal. Menuju ke arah seorang Matt. Matt mencoba ditumbangin. Tapi lihat masih ada Kertantar dan hilang begitu saja. Onyx Esports membalikan kembali keadaan. Kadera masih bertahan di arah backline. Mencoba di clear. Dan bahkan Iron Hook dari Baloiski gak berhasil. Dan Geekslate masih mampu bertahan. Tapi Super Minion kembali masuk dari 3 lini bersamaan Onyx. Kali ini mereka bakal coba untuk sedikit lebih berhati-hati. Baloiski menunggu 1 buah Iron Hook-nya tapi tidak mengenai siapapun. Oke. Clear minion dengan cukup cepat dengan adanya Aboy. Tarik lagi. Wow. Geekslate menahan Onyx Esports hingga 18 menit. Geekslate kali ini benar-benar bertahan di posisi yang under 7.000 gold. Dan Onyx Esports masih mencari celah gimana caranya dia bisa untuk mengambil 1 buah poin. Janna Kitty yang ditangkap, keputusannya kurang baik. Keluar telah dikeluarkan, Kadera berintir belakang. Baloiski dan Aboy, Matt is coming! Tepakan Keyboy terperangkap. Kairi tumbang bersama dengan para pemain dari tim Onyx Esports lain yang mencoba bertahan. Butch-nya hilang dan bahkan 1 poin kill shutdown. Onyx Esports ditumbangkan. Ini bencana! Wow, padahal kita udah ngeliat itu beladihannya dari seorang Baloiski udah nangkepnya ke arah cewek. Tapi ceweknya masih bisa mundur, masih bisa phantom step mundur ke arah belakangnya. Sehingga posisi dari cewek memang enggak terculik, tapi penggantinya adalah Butch dan Kairi. Oke, mereka mencoba untuk mendapatkan best turret. Fokus karena best turret. Winter? Dapetin 1, Sasi hilangkan. Dan bahkan para pemain dari tim Onyx Esports mereka berhasil memecahkan
pasif yang dimiliki dari seorang Sas. Baloyski kehilangan immortality, mencoba untuk membalikan kembali keadaan. Para pemain dari tim Onyx Esports, mereka berada di posisi yang cukup mengagetkan. Dari unggul 7.000 dibayar tunai cash 5.000 secara sah kali ini. Wow, ini cukup bisa dibilang menegangkan ya dari kedua belah Wah. tim. Dan bahkan perbedaan 7.000 sekarang dengan satu momentum di area mid-nya langsung nge-swing. Untung ini match Berubah terakhir. menjadi 2.700. Ini match terakhir. Match iya. ya bukan game, match. Iya. Suara gue hilang nih kalau ini di match yang pertama. Ini kursi Secret Lab mendingan aku bawa pulang. Jangan coy. Kamu terlalu Maaf. semangat ya. Iya. Ini kursinya sangat-sangat menjadi pegangan saya nih saat Enggak, ini. setiap season kayaknya. Oh iya ya. Iya. Makasih loh Secret Lab. Makanya saya tunggu kembali di rumah saya. Tapi ini Oke. momentum Lord CG. Kasih tahu dong Momochan apa yang harus dilakukan oleh tim Onyx. Ini harus sabar karena pemain-pemain dari Giggs sekarang mereka udah mulai sadar dengan adanya inisiasi kejutan dari Keyboy dengan Flicker dan Divine Judgment. Oke. Jadi kalau sampai nariknya ke arah Janek Cutie seperti yang udah kejadian, ini mungkin bisa ditahan sama pemain-pemain dari Giggs karena Baloyski bakal langsung ngincernya ke arah cewek. Dan satu hal lagi sih, dari seorang Keyboy nggak boleh nangkep selain siapa namanya Kadera ataupun dari Matt. Karena nangkep Jana tadi udah terbukti kan. Iya, itu yang aku bilang. Itu terbukti sangat-sangat tidak baik. Tapi lihat posisi yang dilakukan kali ini. Ada Keyboy, konsel telah didapatkan. Ada Jana Kitty berada di garis depan. Satu buah poin. Dia mencas mendapatkan retribution. Kali ini gak berhasil mendapatkan apapun. Mencoba untuk melakukan potongan. Killing spree didapatkan. Tapi dibalikan kembali. Tim fight-nya ada cewek seorang diri di depan sana. Dan bahkan double kill didapatkan. Win of Nature save the day. Cewek one last hit. Berhasil mendapatkan 1 poin kill dan bahkan shutdown. Berhasil memberikan sedikit waktu dan bahkan di depan sana mengejar pergerakan dari seorang Matt. Kairi mencoba membayang-bayangi pergerakan dari seorang Matt. Baloyski bertahan di depan sana, ada Mortal Coil. Matt tidak akan meninggalkan temannya. Matt bersama dengan Baloyski mundur ke arah belakang. Dan Kairi tidak akan melepaskannya begitu saja. Ingin memberikan distraction. 2 hilang. Ini akan menjadi one strike pose untuk para pemain dari tim Geeksled. Oke, tapi dengan pergerakan yang cukup lama ya ini dari kedua pemain Geeksled, mereka harus buying time terlebih dahulu sih. Oke, Meta pas ada kelihatan dari keluarga Keyboy. Berhasil mendapatkan Kadera. Instant pick up dan Geeksled. Kali ini akan dihancurkan. Siluman Onyx Esports berhasil mengamankan game yang kedua. Menurut aku agak sedikit salah Luar biasa Onyx strategi kah Esports. dari Geeksled. Ketika mereka tahu momentum Lord penting banget,